Halo Sobat Lifestyle One. Kembali lagi di sesi Tanya Dokter bersama saya, Dr. Johan Akbari, spesialis saraf dari Omni Hospital Bekayon, Bekasi Selatan. Kali ini saya akan membahas mengenai stroke. Stroke itu kalau bahasa Inggrisnya suatu pukulan cepat, pukulan yang mendadak, itu stroke. Yang didefinisikan stroke adalah peredaran darah yang tiba-tiba tidak lancar atau tiba-tiba pembuluh pecah tiba-tiba sehingga menyebabkan gangguan defisit neurologis. Apa itu defisit neurologis? Yaitu salah satunya misalnya kalau dia stroke-nya terganggunya tersumbatnya di daerah depan, orang akan tiba-tiba lupa karena pusat lupa ada di otak depan. Kalau digangguannya ada tersumbatnya di daerah belakang, bisa cepat buta matanya. Kalau dia tersumbat di daerah tengah-tengahnya otak atau di daerah kapsula interna, itu anggota geraknya lemah. Begitu. Jadi tergantung. Orang menganggap stroke itu hanya kelemahan anggota gerak. Tidak, tergantung sumbatannya. Karena pembuluh darah kita banyak di mana-mana cabang-cabangnya. Beribu-ribu cabang di situ. Penyebab faktor risikonya banyak. Salah satunya adalah bisa karena hipertensi, faktor risikonya ya. Hipertensi, bisa karena gula atau DM, diabetes mellitus, bisa karena kolesterol. Kolesterol dibagi-bagi lagi, ada kolesterol LDL atau kolesterol jahat, bisa karena kolesterol trigliserid yang tinggi, dan juga bisa karena asam urat juga tinggi. Nah, itu salah satunya, itu banyak sekali itu. Dan sebagainya masih banyak sih ya. Kita melihat kalau rata-rata terjadinya yang kebanyakan stroke perdarahan, itu rata-rata karena ada kelainan pembuluh darah di dalam otaknya. Jadi pembuluh darah kan ada lapisannya, ada 3, yaitu ada tunica intima, tunica media, tunica aphesia. Jadi tunica intima dalamnya, ada lapisan lagi, tunica media, ada lapisan lagi, tunica aphesia luar. Nah, kemungkinan di anak itu sudah ada faktor genetik atau faktor sejak dari kecil sudah terbentuk pembuluh darahnya lapisannya memang 2, bukan 3. Sehingga untuk menopang tekanan-tekanan dari distribusi pembuluh darah itu kan arteri kan dia bergerak. Lama-lama dia karena 2 tidak ada kompensasi yang 3, dia lama tipis, pecah pembuluh darahnya. Jadi stroke yang perdarahan itu yang paling sering, itu pada anak kecil bisa. Tapi kalau stroke yang tersumbat jarang di anak kecil, di orang yang tua di atas umur 40 atau 35 ke atas lah itu. Jadi jangan heran kalau anak-anak kecil ada umur 10 tahun kena stroke, itu biasanya kebanyakan adalah umumnya stroke yang pecah pembuluh darahnya karena ada kelainan dari pembuluh darahnya yang lapisannya bukannya 3 lapis, pembuluh darahnya cuma hanya 2 lapis. Disebutnya namanya AVM, arteriovenous malformation. Jadi kita di Omni Bekayon ini, Bekasi Selatan ini, kita lengkap alatnya. Ada alat CT scan, MRI. CT scan, MRI kalau udah kejadian ya, baru kelihatan di perdarahannya berapa cc atau ada tersumbat atau tidak, atau ada perdarahan atau tidak. Tapi ada pemirsa namanya disebutnya TCD. T itu artinya trans, C itu kranial, D itu Doppler. Jadi ada alat khusus di tempat kita di Rumah Sakit Omni Hospital Bekayon, yaitu adalah untuk mendeteksi, bisa pakai prop atau alat seperti kayak seperti pegangan tabung gitu ya. Dia kayak orang-orang USG itu ya. Jadi dia nempel di sini, dia melihat sudah ada tersumbatan berapa persen. Taruh di sini sudah berapa yang tersumbat di daerah arterinya, misalnya cerebri medianya. Kalau di leher, arteri vertebrobasiler. Itu pembuluh darah kan ada 2 di leher tuh, yang besar ya. Satu sini arteri carotis communis untuk otak depan, arteri vertebrobasiler untuk otak yang bagian belakang, otak kecil, batang otak, sama bagian telinga. Nah, itu dicek semuanya. Ternyata ada penyumbatan, ya cepat-cepat penanggulangannya. Ternyata tidak jalan, ada sesuatu yang tersumbat benar total. Nah, kita cepat-cepat. Ya, kalau anak kecil ada tersumbat pada waktu itu, mungkin takutnya tiba-tiba tekanan dari jantung kan cepat, sehingga dia akan bergerak cepat, takutnya pecah. Nah, itu penanggulangannya ya, kita dari situ DSA itu bisa melihat itu. Banyak tergantung manusia juga, penerimaannya spesies manusia beda-beda. Ada yang orang diobatin dalam waktu 6 bulan ada perbaikannya.
Ada yang orangnya sampai setahun, ada yang sampai seumur hidup nggak sembuh-sembuh. Jadi pada waktu kejadian stroke, misalnya punya orang tua atau paman atau apa kena stroke, dalam waktu setengah jam, periodenya cepat bawa ke rumah sakit. Dalam waktu 2 jam cepat bawa rumah sakit. Karena golden periodnya kalau untuk orang Inggris itu bisa rata-rata setengah jam sampai 1,5 jam. Singapura 6 jam, Amerika 12 jam baru dibawa ke rumah sakitnya. Indonesia bisa 24 jam atau kapan-kapan. Jadi kalau misalnya kapan-kapan penyembuhannya butuh waktu cepat, misalnya 6 bulan, ya nggak bisa. Kita butuh karena sel otak ada 100 miliar. Sehingga proses penyembuhannya itu ya butuh waktu. Yang udah mati perlu dihidupin sulit. Tapi walaupun sedang ada penelitian yang namanya pemakaian stem cell supaya dihidupkan lagi. Tapi kan itu kan masih dalam penelitian. Belum pasti dilepas ke masyarakat. Ya, pertama kita minum obatnya. Kalau ada yang tersumbat, kasih obat anti sumbatan. Misalnya Aspilet, misalnya Clopidogrel, ya, atau yang lainnya. Nah, setelah itu baru latihan. Kalau dia ada tumbuhan anggota gerak, ya latihan. Pegang apa? Latihan tangan kiri kanan, miring kiri, ini pegang balon. Cara nulis bagaimana? Kalau ada gangguan tersumbatnya di pusat bicara, ngomongnya pelo atau apa, latihan nyanyi, karaoke. Jadi orang stroke itu nggak harus di tempat tidur aja. Kalau yang tersumbat, kalau yang pecah pembuluh darahnya agak istirahat ya dalam sebulan. Karena dia kalau bergerak kalau baca terlalu berat nanti takutnya pecah lagi. Sedangkan sebagai masa penyembuhan dia takut pecah lagi. Jadi itu, dan jangan dibikin jadi dia depresi. Karena orang stroke pada umumnya akan terjadi depresi. Dia merasa tidak diperlukan oleh orang-orang lain. Sehingga kita sebagai keluarganya harus diperhatikan. Sayangi dia. Dengan kasih sayang, dengan dia berusaha untuk penyembuhannya, banyak jalan menuju Roma. Pertama, salah satunya adalah kita lihat juga perawakan orang, gemuk apa tidak. Kedua, lihat juga bagaimana dia kebiasaan makannya, kebiasaan dia suka merokok apa tidak, ngopi apa tidak. Itu ya salah satunya itu ya, bisa jadi itu kebiasaan hidupnya dia yang begadang atau apa ya. Nah, tapi kalau ada gejala namanya stroke, itu kan biasanya terganggunya kan sebelah. Misalnya kalau gangguan di otak kanan tersumbat, berarti anggota kiri yang terganggu. Kalau gangguannya di kiri, berarti otak kanan terganggu. Tapi kalau sumbat di sini, ya gampangnya gampang lupa. Kalau sumbat di belakang, dia gelap. Kalau sumbat di batang otak, cegukan. Jadi, nah itu syarat batang otak itu menggerakkan supaya makan dan minum jangan masuk ke paru, tapi masuknya ke lambung. Nah itu kita lihat juga kalau orang-orang tua mesti hati-hati. Bukan, semutan, tiba-tiba, tiba-tiba gelap. Nah, orang anggap itu stroke apa? Stroke ringan. Nah, itu disebutnya bukan stroke ringan. Itu disebutnya kalau di bawah 24 jam, itu bukan namanya stroke, tapi namanya TIA. TIA itu Transient Ischemic Attack, penyerangan yang mendadak nanti setelah sejam dia normal lagi. Itu jangan dianggap enteng. Karena itu sebagai tanda, karena cabang pembuluh darah kan banyak. Mungkin cabang ini sudah 100% tersumbat, tapi ada cabang yang lain baru 80%. Nanti bisa jadi 100%. Nah ini jadi 100% juga. Jadi cepat-cepatlah ke dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Omni Hospital Pekayon. Bisa, itu kemungkinan bisa berulang lagi, recurrent bisa. Stroke yang tersumbat juga bisa recurrent juga, karena udah banyak cabang-cabangnya. Mungkin satu ini baru tersumbat 100%, yang ini 80%, nanti siapa tahu dia bisa jadi 100%. Nah, pecah pembuluh darah juga, karena pembuluh darahnya bisa bervariasi. Kalau ini ada yang 2 lapis, yang ini cuma 3 lapis, yang sama 2 lapis tidak. Gitu. Biasanya kalau dari ini 2 lapis, ini hati-hati yang ini pembuluh darah yang cabang lain, sebaiknya dia jangan terlalu berat kerjanya dan seringlah kontrol ke dokter saraf untuk dilihat TCD-nya, pemeriksaan transcranial Doppler, yang keduanya kita pemeriksaan MRI yang lebih bagus ya. Kalau MRI lebih lihat pembuluh darahnya lebih kelihatan jelasnya, atau kita pemeriksaan angiografi. Angio itu pembuluh darah. Grafi itu lewat kita foto pakai ronsen, kita lihat jalurnya mana yang ada penyempitan, jalur mana yang akan terjadi lagi pecah pembuluh darahnya. Itu disebutnya pemeriksaan juga, salah satunya pemeriksaan DSA. DSA, Disseminated Subset Angiography. Baik, sekian sesi tanya dokter kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Dr. Johan Akbari, spesialis saraf dari Omni Hospital Pekayon. We care with patient.